Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya? Makan ketan enaknya dicampur durian. Durian dibeli di Kalibata. Mari meriahkan Jakarta Hajatan. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Hari ini begitu spesial pemirsa, bukan saja karena Jakarta Hajatan ke-495, tetapi juga saya mengenakan busana Betawi yang dipersembahkan oleh Sanggar Kartika Citra Kreasi Betawi. Keren ya pemirsa? Tahun ini Pemprov DKI Jakarta melakukan penjenamaan atau branding Hari Ulang Tahun Jakarta atau HUT Kota Jakarta dengan Jakarta Hajatan yang mengandung pesan kita merayakan perjalanan Jakarta. Hajatan mengandung makna selebrasi atau ungkapan syukur atas semua capaian dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat di kota ini. Di tengah hiruk-pikuk metropolitan dan kemajuan kota, Jakarta juga memiliki nilai luhur berupa sikap dan filosofi hidup masyarakat Betawi yang sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi penerus. Serta harus dipertahankan keberadaannya sebagai salah satu kepribadian bangsa. Untuk itu hari ini di layanan Jakarta On TV sudah hadir budayawan Betawi, Dr. Saiful Amri. Assalamualaikum Bang Saiful, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Aldi? Alhamdulillah, saya sehat juga Bang Saiful. Bang Saiful, apa saja nih kesibukannya saat ini Bang? Ya, kalau dibilang sibuk pasti sibuk. Kalau dibilang enggak juga pasti enggak. Begini Bang Aldi, kalau untuk sekarang ini karena saya memang kebetulan sebagai pamong budaya, ahli media, bidang kebudayaan. Jadi ya sehari-hari saya sebagai narasumber, juga kadang-kadang di TBS ini banyak anak-anak sekolah yang ingin mengetahui tentang pelestarian budaya Betawi, saya kasih penjelasan kepada mereka. Lalu kebetulan juga saya di IKJ ngajar di jurusan teater tentang komunikasi massa dan teater tradisi Indonesia. Lalu kadang-kadang saya juga ngajar sebagai dosen tamu di UNJ tentang budaya Betawi. Jadi memang seperti itu kegiatan saya. Tapi ya kalau tidak jadi narasumber atau saya tidak ngajar ya terpaksa saya juga tetap karena memang awalnya saya sebagai seniman ya. Jadi tetap saya harus berkarya, saya tulis buku. Dan kebetulan kemarin saya sudah menerbitkan 2 buku tentang Reka Cipta Lenong dalam komedi Betawi. Yang kedua adalah Betawi Ngontrak. Lalu yang sekarang yang sudah saya serahkan ke penerbit itu saya membuat buku tentang Lenong masa lampau, masa kini, dan masa depan. Itu kesibukan saya. Wah, sibuk sekali ya Bang Saiful ya. Ini tentunya saya dan pemirsa ini sangat berterima kasih nih Bang Saiful hari ini mau menyempatkan diri untuk bersama kita di layanan Jakarta On TV. Hari ini kita akan membahas mengenai budaya Betawi nih Bang Saiful, yang selalu menjadi kebanggaan dan cerminan jati diri masyarakat Betawi. Karena saya sebagai pribadi yang lahir dan tumbuh di Betawi ini menyatakan bahwa anak Betawi itu berbudaya. Setuju ya Bang? Iya, setuju saya. Oke, mantap. Mantap, luar biasa Bang Aldi. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk Bang. Halo pemirsa layanan Jakarta On TV. Saya Saiful Amri. Dan saya Aldi. Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Empati, tegas inovasi Anda. Solusi 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 empati, tegas inovasi Anda. Bang Saiful, sejak kapan mulai menggeluti kebudayaan Betawi dan hal apa yang melatar belakangi? Ya kalau diceritain sebetulnya dari awal nih, ini kagak bisa 3 hari saya bercerita. Tapi nggak apa-apa, saya coba bercerita singkat aja. Sebetulnya saya dari kecil memang suka kesenian ya. Saya dari kecil, dari SMP sudah berteater.
Lalu begitu saya setelah selesai SMA, saya masuk ke IKJ. Nah, anehnya saya masuk IKJ itu orang tua saya nggak tahu dan saya ngumpet-ngumpet karena kebetulan saya ini kan boleh dikatakan Betawi Tengah. Nanti saya akan ceritakan Betawi Tengah dan Betawi Pinggir. Tapi saya karena memang orang tua saya Betawi Tengah, jadi betul-betul sama agama itu sangat luar biasa dan kebetulan ibu saya guru ngaji. Jadi saya tuh tidak boleh belajar kesenian dan masa depannya zaman dulu bilang buat apa belajar kesenian, nggak ada masa depan. Nah akhirnya saya belajar teater itu kuliah di IKJ ngumpet-ngumpet ya akhirnya memang ketahuan juga. Tapi pada saat saya kuliah di IKJ baru saya ngerti bagaimana mengamati tentang lenong. Nah, begitu saya ngamati lenong, begitu saya selesai kuliah dari IKJ, saya buang jauh-jauh teater modern saya karena memang di IKJ saya belajar tentang teater modern. Jadi saya melihat bagaimana sangat prihatin sekali tentang lenong. Artinya perkembangan lenong sangat stuck banget karena artinya pada tahun sekitar 80-an lenong itu tidak berkembang. Nah, akhirnya keinginan saya untuk mengembangkan sebuah seni tradisi Betawi itu sangat kuat. Lalu akhirnya saya kebetulan setelah selesai kuliah saya diterima di Dinas Kebudayaan dan di Dinas Kebudayaan kebetulan pada saat itu juga saya diberikan tugas untuk membuat semacam lenong juga. Jadi akhirnya gayung bersambut karena memang waktu di IKJ saya juga sudah mencoba bagaimana membentuk lenong Simas waktu itu dengan teman-teman IKJ. Nah begitu di Dinas Kebudayaan saya disuruh nanganin tentang lenong sampai sekarang akhirnya saya buat yang namanya komedi Betawi. Nah ini juga cukup unik juga. Jadi artinya memang dari kecil saya dilarang untuk berkesenian, bahkan saya ngumpet-ngumpet karena orang tua saya bilang kalau lenong atau kesenian itu hidupnya bebas dan tidak pernah mengenal agama. Saya membuktikan bahwa tidak semua seniman itu artinya hidup bebas, tapi memang mereka juga tetap masing-masing punya aturan. Nah di sepanjang jalan itu akhirnya saya buat lenong dan sampai sekarang alhamdulillah saya bisa membuktikan bahwa saya hidup dari sebuah berkesenian seperti itu. Jadi memang kalau dikatakan sejak kapan sih Bang Saiful suka dengan budaya Betawi? Ya sebetulnya dari SMP. Nah akhirnya sampai sekarang begitu saya buat komedi Betawi, saya berpikir kok ternyata seni itu dipasarkannya susah Bang Aldi, nggak bisa ngejualnya kemana. Akhirnya saya berpikir saya harus belajar tentang manajemen. Lalu saya kuliah S2 tentang manajemen. Nah begitu saya kuliah tentang manajemen, saya sering jadi narasumber di UI, di mana-mana. Akhirnya saya ditawarin ikut ambil S3. Awalnya saya berpikir, orang Betawi kok kuliah tinggi-tinggi buat apa gitu. Tapi artinya karena saya tuh punya saya artinya orang yang pantangan ditantangin karena orang Betawi juga punya moto lu jual gue beli gitu istilahnya. Nah, tapi segi positif ya, jadi artinya begitu saya ditantangin saya harus kuliah, akhirnya saya diterima di UI S3 saya, lalu saya meneliti tentang lenong. Jadi saya ambil judul Reka Cita Lenong dalam Komedi Betawi sebagai adaptasi perubahan zaman. Nah mulailah saya begitu menggeluti tentang budaya Betawi ya, akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah saya tetap masih konsisten dengan keinginan saya untuk mengembangkan budaya Betawi. Dan kebetulan juga saya menggeluti tentang budaya Betawi tidak sekedar tidak sekedar di luarnya aja, tapi bagaimana saya juga melibatkan keluarga saya. Dan kebetulan pada tahun 2018 saya tuh wisuda bareng bertiga sama anak saya. Kebetulan saya S3, terus anak saya nomor 1 itu S2 tentang budaya Betawi juga. Kalau saya kan lenong, anak saya yang nomor 1 itu tentang musik sambra. Lalu yang anak saya nomor 2 itu meneliti skripsinya tentang si pitung. Nah kebetulan saya punya anak 3, satunya aja nih yang agak melenceng, dia ambil kedokteran. Jadi seperti itulah Bang Aldi, saya menggeluti tentang budaya Betawi. Keren banget. Wah, Bang Saiful ini sangat membuktikan nih kepada kita semua bahwa anak Betawi juga berpendidikan tinggi dan berbudaya. Setuju ya pemirsa? Bahkan Bang Saiful berhasil nih menularkan pentingnya mempertahankan, memelihara, melestarikan, dan mewariskan budaya Betawi kepada generasi penerus. Tadi dimulai dari anak-anak Bang Saiful nih yang melakukan penelitian budaya Betawi untuk
tesis dan juga skripsinya. Luar biasa. Bahkan tidak berhenti di situ ya pemirsa, bahwa semangat yang sama ini juga ditularkan oleh Bang Saiful kepada masyarakat luas melalui buku beliau yang berjudul Reka Cipta Lenong dalam Komedi Betawi dan Novel Betawi Ngontrak. Bang Saiful ini saya salah satu pembaca dari Novel Betawi Ngontrak nih, karya Bang Saiful. Dan saya sangat tertarik dengan novel tersebut karena bukan saja mengandung kritik sosial yang menarik, melainkan juga ada refleksi kebudayaan lewat cerita di dalamnya. Luar biasa Bang Saiful. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kiranya apa Bang Saiful? Pesan yang ingin Bang Saiful sampaikan kepada pembaca melalui novel Betawi Ngontrak tersebut. Silakan Bang Saiful. Saya sebetulnya membuat Betawi Ngontrak itu juga berdasarkan sebuah penelitian saya dan juga berdasarkan pengamatan saya bahwa orang Betawi itu lama-kelamaan yang semakin tersingkir, yang semakin tidak kelihatan. Tapi saya melihat bahwa persoalan warisan itulah yang sangat luar biasa. Tapi sebetulnya buat saya bukan warisan tanah atau warisan segala macam. Justru yang saya pengen angkat adalah di Betawi Ngontrak itu adalah bagaimana sebuah budaya ini diwariskan kepada generasi berikutnya. Jangan sampai budaya kita artinya hilang, tidak kagak karuan lah. Artinya saya melihat bahwa orang Indonesia kalau darahnya dibelek atau kita ambil DNA-nya itu budaya loh. Jadi kalau kita tidak mempelajari budaya, kalau kita tidak mengembangkan budaya, saya pikir apa jadinya gitu. Karena zaman dulu bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan budaya yang sangat luar biasa, sangat sopan, sangat ramah segala macam. Ini hampir hilang, sudah tidak hilang. Saya kasih contoh lagi tentang budaya Betawi, tentang cium tangan ya. Cium tangan ini sangat luar biasa dan ini hampir hilang. Orang Betawi yang namanya cium tangan kepada yang lebih tua atau kepada orang tua itu adalah bagaimana menghirup aura orang tua. Tapi sekarang bagaimana bisa menghirup aura orang tua kalau cium tangan itu taruh di jidat atau di pipi? Nah ini kan sangat naik buat saya. Makanya artinya saya pikir apa yang saya sampaikan di dalam sebuah novel saya tentang Betawi Ngontrak itu bagaimana kita harus mewarisi tentang budaya Betawi atau budaya kepada generasi berikutnya. Saya pikir itu mudah-mudahan. Tapi sebetulnya saya nggak mau bercerita tentang Betawi Ngontraknya. Saya pengennya pemirsa harus beli tentang novel Betawi Ngontrak gitu. Ya Kak Bang Aldi ya, harus beli ya Bang Aldi. Sangat menarik Bang Saiful. Ini saya sebagai pembaca novel tersebut, saya mau memberikan testimoni langsung nih kepada penulisnya. Bang Saiful, menurut kacamata pembaca, saya melihat bahwa novel Betawi Ngontrak menawarkan refleksi yang lebih luas dari sekedar Betawi dan kota Jakarta. Tetapi juga Bang Saiful saya lihat nih juga menitipkan peringatan untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Semakin penasaran pemirsa? Makanya yuk buruan beli novel Betawi Ngontrak di toko buku terdekat. Seperti itu ya Bang Saiful ya. Oke Bang Aldi, mantap. Siapa yang bilang anak Betawi nggak berbudaya? Kita kembali setelah yang satu ini.
Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta. Salam setia melayani Jakarta. Annyeonghaseyo. 대한민국 디지털 정부 세결단이 방문할 수 있도록 도와주신 아니스 바스웨란 자카르타 주지사님과 행정개혁부 자카르타 공공서비스몰 관계자분들께 깊은 감사를 드립니다. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Anies Baswedan selaku DKI Jakarta, kemudian penumpang RT dan juga SPP atas persiapannya untuk menyambut kunjungan delegasi kami. 공공서비스몰을 방문하고 나니까 굉장히 선진화되어 있고 국민들의 편리에 부합한다는 것을 실제 보니까 느낄 수가 있었고요. 한국에 돌아가서도 우리가 더 본받을 것은 없는지, 그리고 우리 인도네시아 공공서비스몰과 협력해서 더 발전해 나갈 방향은 없는지 함께 연구를 한번 좀 해보겠습니다. Saya menyaksikan pelayanan yang diberikan kepada warga Jakarta melalui mall pelayanan publik ini sangat maju dan tentunya sangat mudah bagi warga DKI Jakarta. Dan setelah saya balik ke Korea Selatan akan saya mencari tahu lebih dalam apa yang bisa kami petik atau pelajari dari apa yang dilakukan oleh SPP DKI Jakarta dan juga apa langkah kerjasama ke depan yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahwa pengalaman ini sangat penting bagaimana kerjasama yang bisa dilakukan oleh dua negara, khususnya bagaimana kita belajar dari Korea Selatan terkait IT yang sudah lebih maju, dan kita berharap pemerintah Korea juga memberikan pengalaman dan bantuan atau kerjasama yang bisa memperkuat pelayanan NPP tidak hanya di DKI Jakarta tapi di seluruh kabupaten kota terkait bagaimana sistem yang bisa dibagi pakaikan di semua kabupaten kota yang akan menyelenggarakan NPP. Dari Korea Selatan ke sini dia mau lihat dengan mata kepala sendiri apa sih yang sudah dicapai oleh DKI. Dan itu memang sangat dapat apresiasi yang luar biasa karena apa yang sudah kita lakukan itu benar-benar satu revolusi di dalam pelayanan publik. Urus izin sendiri itu mudah. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Empati tegas inovasi Anda. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV episode spesial Jakarta Hajatan ke-495. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang budayawan Betawi, Dr. Saiful Amri. Bang Saiful, bagaimana keberlangsungan kebudayaan dan kesenian Betawi di Jakarta saat ini? Dan sebenarnya apa Bang Saiful yang menjadi tantangan untuk mewujudkan kesenian Betawi menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri? Silakan Bang Saiful. Kalau melihat potret tentang budaya Betawi sendiri, sebetulnya menurut saya ini sekarang udah agak lebih maju ya. Karena kebetulan pada tahun 2015 itu sudah ada Perdanya nomor 4 tentang pelestarian budaya Betawi. Lalu tahun 2016 sudah ada juga pergubnya nomor
299 tentang pelestarian budaya Betawi. Bahkan ada Pergub nomor 11 tahun 2017 itu tentang ikon budaya Betawi. Artinya saya melihat bahwa potret budaya Betawi ini sekarang semakin marak dan semakin diminati. Artinya ya memang harus betul-betul orang Betawi sendiri biar bisa menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Karena memang Jakarta ini kan boleh dikatakan sangat urban ya. Artinya pemerintah juga tidak serta-merta hanya ingin melestarikan budaya Betawi saja, tapi artinya kan juga ada budaya-budaya lain yang memang juga bermukim di Jakarta yang ini juga harus tetap dikembangkan. Nah, artinya persaingan ini sebetulnya buat saya sangat sehat sehingga teman-teman seniman budaya Betawi ini akan terus berinovasi, mencari hal-hal yang baru sehingga bisa menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Itu Bang Aldi. Lantas Bang Saiful, hal penting apa yang harus diperhatikan untuk memelihara, melestarikan, dan mewariskan budaya Betawi serta mempertahankannya di tengah perubahan global saat ini? Silakan Bang Saiful. Ya, ini menarik nih Bang Aldi pertanyaannya. Memang bahwa sebuah seni tradisi itu kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka tinggal tunggu kehancurannya. Nah, ini yang paling penting bagaimana ada 3 unsur yang bisa menjaga sebuah tradisi. Yaitu yang pertama adalah pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah ini harus bisa memfasilitasi para seniman, dikasih ruang, dikasih tempat, sehingga mereka tetap bisa berkarya. Nah, lalu kemudian si seniman itu sendiri juga harus tetap berinovasi. Kan karena selama ini kita sering tahu lah ya, artinya bahwa sebuah seni tradisi selalu menampilkan yang itu aja. Nah, saya pikir tidak, tetap harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Misalkan cerita si Pitung masuk mall, atau si Pitung masuk Pitung milenial misalnya. Nah, ini kan sebuah terobosan artinya bagaimana sebuah tradisi itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang nomor 3 itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat di sini juga harus bisa memberikan sebuah apresiasi kepada seniman dan juga harus tetap artinya bagaimana merespon seniman pada saat si seniman berkarya, ya masyarakat kita harus betul-betul mengapresiasikan. Tapi kalau tidak mengapresiasikan, artinya jalan sendiri-sendiri. Ya tinggal tunggu kehancuran juga tentang seni tradisi kita. Nah, saya kasih contoh misalkan di Jepang. Di Jepang itu ada yang nama seni kabuki. Dan kenapa sampai sekarang tetap survive? Karena 3 faktor itu saling mendukung. Pemerintah, masyarakat, dan seniman itu sendiri. Nah, ini saling berkaitan. Tapi kalau jalan masing-masing ya wallahu alam. Apakah nanti Lendong bisa kita temui lagi di sekitar tahun 2020 atau 2030 gitu ya. Kan kita tidak tahu gitu. Tapi kalau kita sama-sama, pemerintah, masyarakat, seniman, sama-sama yuk kita bagaimana artinya menjaga dan melestarikan budaya kita sendiri. Itu sangat luar biasa saya pikir. Saya pikir itu Bang Aldi, artinya untuk menjawab bagaimana sebuah seni tradisi itu menghadapi tantangan zaman. Gitu. Baik, lalu bagaimana pandangan Bang Saiful terkait dengan peran dan dukungan pemerintah terhadap kemajuan kebudayaan di Indonesia, khususnya di Jakarta saat ini? Dan dalam kesempatan berbahagia ini, apa saran yang ingin Bang Saiful sampaikan kepada stakeholders terkait? Ya, saya tidak lihat di Jakarta dulu ya nanti. Saya coba lihat secara keseluruhan, secara global di Indonesia bahwa sudah ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2016 ya tentang pemajuan kebudayaan. Ini sebetulnya bagaimana upaya pemerintah untuk memajukan tentang kebudayaan. Lalu yang tadi saya sebutkan bahwa di Jakarta sendiri sudah ada Perda nomor 4 tahun 2015, lalu ada Pergubnya nomor 299 tahun 2016 tentang pelestarian budaya Betawi. Juga bahkan ada yang namanya Pergub nomor 11 itu tahun 2017 tentang ikon budaya Betawi. Artinya apa yang dilakukan pemerintah
untuk memberikan sebuah payung hukum terhadap seniman ini sudah dilakukan. Nah, tinggal bagaimana yang tadi saya bilang, seniman sendiri menyambut tentang payung hukum ini, dan masyarakatnya juga bagaimana melihat hal seperti ini. Misalkan yang tentang ikon budaya Betawi, bagaimana ada 8 ikon budaya Betawi, bukan sekedar pemerintah saja yang bisa melaksanakan. Misalkan di kantor-kantor pemerintah udah ada ondel-ondel, ada welcome drinknya, yaitu kan pakai bir peletok gitu. Tapi saya pikir bukan harus pemerintah, tapi masyarakat juga sudah harus. Bagaimana juga seperti misalkan di Situ Babakan, masyarakat setempat hampir di rumah-rumah penduduk di situ itu misalkan bangunannya pakai gigi balang. Ini kan salah satu gigi balang juga adalah ikon budaya Betawi. Nah, kalau semuanya masyarakat yang ada di Jakarta artinya paham dengan ikon budaya Betawi, sehingga saya pikir ini luar biasa sekali antara pemerintah, masyarakat, dan seniman itu menyatu melaksanakan, melestarikan budaya Betawi. Ini sangat luar biasa. Saya pikir itu artinya pemerintah sudah berusaha membuat payung hukumnya, dan ini kita harus berterima kasih, terutama saya juga sebetulnya walaupun saya juga seorang ASN dulunya gitu ya, tapi artinya saya juga sebagai seniman, bahwa sebagai seorang seniman sudah diberikan sebuah fasilitas oleh pemerintah. Nah, ini bagaimana kedepannya ini kita saling menjaga antara yang tadi saya bilang 3 faktor itu. Kalau sudah saling menjaga, saya pikir Jakarta akan menjadi kota yang berbudaya. Kita akan kembali setelah jeda, tetap di layanan Jakarta on TV. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta on TV episode spesial Jakarta Hajatan ke-495. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang budayawan Betawi, Dr. Saiful Amri. Bang Saiful, kita lanjut lagi nih Bang. Di segmen ini saya ingin bertanya mengenai hal yang lain lagi nih Bang. Yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, sebagai seorang anak Betawi asli, bagaimana Bang Saiful melihat potret pelayanan publik di Jakarta saat ini, khususnya terkait dengan kemudahan perizinan dan non-perizinan? Nah, kalau masyarakat Betawi sebetulnya masalah izin itu udah sejak dulu udah ada ya. Arti bagaimana sebagai anak kepada orang tua minta izin, misalkan juga kepada mertua minta izin untuk meminang anaknya segala macam. Ini izin adalah sebuah yang sakral sebetulnya. Tapi menjadi ringan kalau sama-sama artinya memahami tentang perizinan itu. Kadang-kadang kan perizinan itu menjadi berat, salah satunya tidak memahami gitu. Nah, saya pikir apa yang dilakukan oleh PTSP juga bahwa ada perizinan tentang
layanan satu pintu itu ini sangat luar biasa sekali. Artinya bagaimana bahwa masyarakat Jakarta itu kan ada yang mengatur. Segala sesuatu juga tidak seenaknya aja, tidak semaunya. Jadi misalkan bangun rumah, ya kan harus izin. Kalau kagak izin gimana coba? Ya kan? Begitu juga kita sama orang tua, kita mau jalan atau kita mau pergi atau kita mau kuliah atau mau kemana, kan harus minta izin. Nah sama juga dengan pemerintah, artinya pemerintah setelah membuat sebuah aturan yang artinya kalau kita laksanakan sangat baik. Yang tidak baik adalah bagaimana perizinan itu membuat berat kita. Tapi kalau kita bikin ringan dan kita bikin artinya kita bikin enak aja, saya pikir nggak ada yang berat. Izin itu bagus kok, saya pikir itu. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa memberikan kemudahan dan pendekatan layanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB, di mana petugas AJIB dapat melakukan pengurusan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses secara langsung di rumah atau di kantor pemohon. Layanan AJIB adalah gratis. Tuh kan pemirsa, urus izin di Jakarta, diajibin aja. Bang Saiful, saya juga tertarik nih dengan tanggapan Bang Saiful terkait dengan inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB tersebut, Bang Saiful. Silakan. Nah, pemirsa layanan Jakarta on TV, ini sangat luar biasa. PTSP sudah membuat sebuah yang namanya AJIB. Tahu nggak AJIB? AJIB itu antar jemput izin bermotor. Jadi pemirsa kalau punya persoalan atau pengen minta izin atau bikin sesuatu, nggak usah susah-susah. Sekarang ini zaman canggih. Ya, bisa dijemput langsung, bisa diantar langsung. Jadi artinya bagaimana pemerintah berusaha memfasilitasi agar masyarakat itu bisa nyaman dan bisa enak. Di rumah duduk, terus minta izin izin bangun rumah. Atau membuat izin izin apalagi yang ada di TPSP itu artinya pemirsa itu tidak perlu lagi ke kantor PTSP, tapi tinggal telepon datang itu petugasnya yang namanya AJIB. AJIB itu artinya antar jemput izin bermotor. Nah ini sangat luar biasa, saya salut sama PTSP itu yang telah membuat sebuah layanan yang sangat artinya berpikir tentang masyarakat, tidak usah perlu repot-repot lagi. Jadi datang ke rumah, dijemput, diantar. Nah itu kan selesai. Jadi apalagi yang harus ditakutin sama pemirsa? Kan nggak perlu lagi ditakutin. Nah itu saya pikir yang harus disampaikan oleh PTSP agar masyarakat juga tahu nih AJIB nih ya. Nah pemirsa layanan Jakarta on TV, kalau mau ngurus sesuatu, kalau mau bikin surat izin sebaiknya sendiri. Mudah sekarang, jangan pakai calo, jangan pakai perantara. Kalau pakai calo sama perantara, biasanya kita diketok. Mau nggak pemirsa diketok? Kan nggak mau. Nah, mendingan urus sendiri. Nih, cara ini mudah, ya kan? Baik, terima kasih Bang Saiful. Bang Saiful, lalu apa nih rencana ke depan yang akan Bang Saiful lakukan terkait dengan pelestarian kebudayaan Betawi di Jakarta? Ya upaya saya pertama saya lagi bikin buku tentang lenong masa lampau, masa kini dan masa depan. Artinya saya tetap berupaya bagaimana memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat ke depannya agar budaya Betawi tetap disukai dan tetap bertahan sampai akhir nanti gitu saya pikir. Jangan sampai seni budaya Betawi lama-kelamaan menjadi hilang dan akhirnya tidak dikenal oleh generasi berikutnya. Saya pikir jangan seperti itu. Jadi saya tetap berusaha untuk memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Seperti itu Bang Aldi. Baik, Bang Saiful, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Bang Saiful. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Bang Saiful sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta on TV, agar senantiasa turut serta dan bertanggung jawab dalam memelihara dan menjaga kebudayaan Betawi? Bang Aldi, kalau saya sambil pakai pantun boleh nggak? Silakan Bang Saiful. Oke, saya pakai pantun. Buat apa pergi ke kota kalau cuma beli sawi? Cakep. Buat apa tinggal di Jakarta kalau kagak cinta sama budaya Betawi? Satu lagi boleh nih.
Silakan Bang Saiful. Buaya mencari makan, Cakep. melata di pagi hari. Cakep. Budaya kudu dilestariin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Luar biasa. Hari Sabtu, waktunya keluarga kumpul. Makan sayur asem pakai ikan. Kita semua setuju sama Bang Saiful. Budaya Betawi kudu dilestarikan. Pohon rambutan patah rantingnya. Cakep. Yang patah rantingnya dibikin papan. Cakep. Saya ucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga tetap terdepan. Amin. Terima kasih Bang Saiful atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya. Iya, sama-sama Bang Aldi. Saya juga ngucapin tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan sampai nih ada COVID yang baru ya Bang Aldi ya. Oke. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Jiwa manis indung disayang. La 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 oh. Laju sekali ke Surabaya. Belenong di pinggir kali, dengar keroncong, senang sekali. Jiwa manis indung disayang. La 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 oh. Janganlah lupa suara saya. Buah kedondong di pinggir kali, lagu keroncong merdu sekali. Manis indung disayang. La 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 oh. Buaya timbul disangka mati. Makan bubur di pagi hari, kekasih kabur, cepat cari ganti. Percaya mulut lelaki, jiwa manis indung disayang. La 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 oh. Berani sumpah hai kawin lagi. Burung dara tinggi terbangnya, dengar suara, ini orangnya. La 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 oh. Ani bukannya wajah, jiwa manis indung disayang. La 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 oh. Buat memotong padi di sawah. Dari Malang ke Surabaya, jikalau pulang bersama-sama. La 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 oh. Saya nyanyi memang sengaja, jiwa manis indung disayang. La 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 oh. Untuk menghibur hati yang luka. Kedondong di atas peti,
ini keroncong, mohon berhenti. Kedondong di atas peti, ini keroncong, mohon berhenti. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Empati, tegas inovasi Anda.